Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Aldi Ardiansah, NIM saya 1914376 dari jurusan Asuransi Syariah kelas C semester 5. Di sini saya akan menjelaskan apa itu risiko dalam asuransi kendaraan bermotor, yaitu risiko yang dijamin. Risiko yang dijamin dalam asuransi kendaraan bermotor adalah yang pertama, kerugian atau kerusakan kendaraan bermotor, tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir dari jalan, atau termasuk juga akibat dari kesalahan material, konstruksi cacat sendiri atau sebab-sebab lain dari kendaraan tersebut. Nah, yang kedua itu perbuatan jahat orang lain. Pencurian termasuk pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman dengan kekerasan kepada orang dan atau kendaraan bermotor yang dipertanggungkan untuk mempermudah pencurian tersebut. Yang kedua yaitu kebakaran. Kebakaran termasuk kebakaran benda atau kendaraan bermotor lain yang berdekatan tempat penyimpanannya kendaraan bermotor yang dipertanggungkan atau karena air dan atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk menahan atau memadamkan kebakaran. Demikian juga karena dimusnahkannya seluruh atau sebagian atas perintah yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran itu. Yang ketiga yaitu sambaran petir. Sambaran petir itu juga termasuk kerugian atau kerusakan sebagaimana tersebut di atas selama penyebaran dengan ferry atau alat penyeberangan resmi lain yang berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Nah, kerusakan roda, bila kerusakan tersebut mengakibatkan pula kerusakan kendaraan bermotor yang disebabkan oleh kecelakaan. Biaya yang wajar yang dikeluarkan oleh tertanggung untuk penjagaan atau pengangkutan ke bengkel atau tempat lain guna menghindari atau mengurangi kerugian atau kerusakan yang dijamin dalam polis. Setinggi-tingginya itu sebesar 0,5% atau 0,5% dari jumlah pertanggungan tanpa diperhitungkan dengan resiko sendiri. Yang kedua itu tanggung gugat. Tanggung gugat tertanggung terhadap suatu kerugian yang diderita oleh pihak ketiga yang secara langsung disebabkan oleh kendaraan bermotor yang dipertanggungkan. Setinggi-tingginya sejumlah yang tercantum dalam ikhtisar pertanggungan yang meliputi yang pertama yaitu kerusakan atas harta benda, yang kedua cedera badan atau kematian, yang ketiga biaya perkara atau biaya bantuan para ahli yang berkaitan dengan tanggung gugat. Tertanggung yang telah terlebih dahulu disetujui oleh penanggung secara tertulis. Yang kedua yaitu risiko yang tidak dijamin. Yang pertama yaitu kehilangan keuntungan, kehilangan upah, berkurangnya nilai atau kerugian keuangan lainnya yang diderita tertanggung sebagai akibat tidak dapat dipergunakannya kendaraan bermotor yang dipertanggungkan tersebut karena suatu kecelakaan atau sebab lain. Yang kedua yaitu kerusakan atau kehilangan peralatan tambahan yang tidak disebutkan dalam ikhtisar polis ini sebagai akibat suatu kecelakaan atau sebab lain. Yang ketiga yaitu kerusakan atau kehilangan kendaraan bermotor yang dipertanggungkan baik sebagian maupun seluruhnya sebagai akibat kecelakaan. Yang keempat yaitu kerugian atau kerusakan kendaraan bermotor yang dipertanggungkan sebagai akibat perbuatan jahat yang dilakukan oleh tertanggung, suami atau istri atau anak tertanggung, orang yang disuruh tertanggung, atau orang yang bekerja pada tertanggung, dan orang yang sepengetahuan atau seizin tertanggung, atau orang yang tinggal bersama tertanggung. Yang kelima yaitu kerugian atau kerusakan kendaraan bermotor yang dipertanggungkan disebabkan karena yang pertama, kendaraan bermotor tersebut dipergunakan untuk menarik atau mendorong kendaraan lain untuk turut serta dalam perlombaan kecakapan atau perlombaan kecepatan. Untuk memberi pelajaran pengemudi menarik suatu trailer untuk karnaval atau pawai atau untuk melakukan tindak kejahatan atau untuk sesuatu maksud lain dari yang ditetapkan dalam polis ini. Yang kedua yaitu kelebihan muatan atau dijalankan secara paksa. Yang ketiga, kendaraan bermotor tersebut dengan sepengetahuan tertanggung
dijalankan dalam keadaan rusak, dalam keadaan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara teknis atau dalam perbaikan. Sekian dari saya. Apabila ada salah-salah kata, mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.